sab'atun min asbabil kibri, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadah Syarah Ihya Ulumuddin. Sebelumnya kita harus tahu dulu, setiap manusia di hatinya ada benih sombong. Setiap manusia, siapa saja, setiap manusia di hatinya ada benih sombong. Tuba thumma tuba, beruntung orang yang bisa menekan kesombongan itu. Kesombongan itu akan muncul dirubah menjadi tawadu, untung. Fawailun, ya, hancur orang yang mengumbar hatinya memunculkan sifat sombong. Lah, penyebab sombong itu ada 7. Penyebab sombong itu ada 7. Pertama, al-ilmu, ilmu. Jangan dianggap ilmu itu luar biasa. Tapi kalau ilmu tidak dikendalikan dengan iman, ilmu, makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang tambah ilmunya harus tambah takutnya kepada Allah. Ini yang selamat. Nanti ilmunya tidak menimbulkan sombong. Ini ilmu yang walaupun ilmu agama loh, jangan dianggap. Banyak kita melihat sekarang ini orang-orang yang punya ilmu agama sombong, ya, ngerti agama tapi sombong, sebab tidak dikendalikan dengan khasyah, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab pertama kesombongan adalah ilmu. Dan Allah cerita dalam Al-Quran banyak orang-orang yang punya ilmu, yang ketika Nabi Sulaiman, ya, ingin memindahkan singgasananya Bilqis, itu memerintahkan jin, tapi jin kelamaan. Artinya orang yang punya ilmu yang sekejap mata, tapi ceritanya panjang ini, ya, akibatnya naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW menghimbau kepada kita umatnya, manizdada ilman walam yazdad hudan bal yazdad minallah bu'da. Orang yang tambah ilmunya tidak tambah benernya akan tambah jauh dari Allah, akan tambah jauh dari Allah. Ini informasi hak, informasi pasti, informasi dari langit lewat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi penyebab utama adalah al-ilmu. Yang kedua al-mal, harta. Ini sudah tidak usah diterangkan lagi, ya. Orang itu kalau sudah hartanya naik, muncul sombong. Kecuali orang-orang yang rajin menghadiri majelis seperti ini, seberapapun hartanya tidak akan sombong, malah tambah tawadu. Iya, ada orang kaya tapi hatinya miskin, ada orang miskin tapi hatinya kaya. Yang paling banyak, yang paling baik, yang kaya tapi hatinya kaya. Ada orang kaya hatinya miskin. Bagaimana maksudnya orang kaya hatinya miskin? Merasa kurang cukup terus, sehingga hartanya melupakan diri kepada Allah. Ada orang miskin hatinya kaya, seperti sahabat tadi, orangnya miskin tapi jiwanya kaya. Ndak gampang, ya. Yang paling bagus, ya, mudah-mudahan hatinya kaya juga kaya hartanya. Yang paling berbahaya sudah miskin hatinya miskin, naudzubillah, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, naudzubillah min dzalik. Para hadirin, harta sudah jelas, ya. Contohnya siapa? Harun, Qorun. Contohnya apa? Qorun. Iya, Qorun diberi rizki oleh Allah, padahal rizki mutlak dari Allah mengatakan warisan, sehingga Qorun itu diamblaskan oleh Allah. Allah cerita dalam Al-Quran, sampai hari ini di Mesir, dan saya sudah datang ke tempat itu, ada tempat namanya Bayum. Bayum itu dirajek oleh pemerintah Mesir. Orang tidak boleh nginjek tanah itu, pasti akan ambles. Itu tanah yang dulu Allah ngambleskan Fir'aun, sampai hari ini gembur terus, ambles terus. Allah contohkan di Mesir itu banyak contoh, termasuk orang yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini sebetulnya yang ketiga. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua al-mal. Yang ketiga al-jah.
kedudukan kayak Fir'aun setelah tinggi kedudukannya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dan memang ini sifat para hadirin. Kita lihat orang-orang yang sudah punya kedudukan tambah tinggi tambah jauh dari umat, ya, itu berbahaya sekali. Orang yang kedudukannya tinggi itu timbul. Di Mesir itu ada museum namanya Museum Fir'aun, dan hari ini jasadnya Fir'aun masih ada. Allah menunjukkan bahwa ini loh orang yang dengan kedudukannya sombong, akhirnya mati juga, yang ngaku dirinya tuh Tuhan. Ini mumpung ngomong Fir'aun, saya sedikit cerita Fir'aun, perhatikan ya. Fir'aun itu asalnya raja, sebetulnya diberi keistimewaan oleh Allah. Fir'aun itu sehat, makanya Masya Allah, tapi ke WC-nya 40 hari sekali. Bukan penyakit ini, kan sebetulnya keistimewaan. Datang syaitan membisiki Fir'aun, kamu itu sebetulnya bukan manusia. Umumnya manusia ke WC 1 hari ya minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kamu 40 hari sekali. Fir'aun tanya, berarti aku apa? Kamu Tuhan, kata setan. Makanya hati-hati jangan deket-deket setan dan antek-anteknya. Setan para hadirin di zaman dulu suka nampak. Setan di zaman Nabi Musa nampak, setan di zaman Nabi Ibrahim nampak. Di awal-awal zamannya Rasulullah setan nampak. Ketika Rasulullah wukuf di Arafah, Rasulullah lihat setan. Tapi sekarang setan tidak nampak. Kenapa? Setannya, antek-anteknya sudah banyak. Orang-orang yang kesetanan sudah banyak, tidak perlu nampak lagi setan. Kembali kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun manut sama setan. Jadi Tuhan, diiklankan Tuhan dengan wakil Tuhannya namanya Haman, ya, membuat menara tinggi. Subhanallah, lama-lama Fir'aun tambah tua, rupanya punggungnya mulai sakit. Fir'aun berpikir, masa Tuhan punggungnya sakit? Ini manusia, tapi gengsi. Fir'aun mau mengundurkan diri dari ketuhanannya, gengsi. Karena kebesaran gengsi sampai tenggelam di lautan. Na'udzubillah. Ini aljah, mengerikan aljah. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang pertama ilmu, yang kedua mal, yang ketiga jah, yang keempat al-jamal, kegantengan. Orang yang ganteng, yang cantik itu muncul sombong. Iya, sombong. Ya, makanya yang diberi oleh Allah wajah yang ganteng, wajah yang cantik, jangan sombong. Itu adalah pemberian dari Allah. Apalagi wanita, ya, kalau sudah cantik, wah, siapa sih yang bisa ngelawan aku? Aku paling cantik. Nah, itu bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Al-jamal, ya, kegantengan, kecantikan. Sekarang yang keberapa? Kelima al-quwwah, kekuatan. Orang kalau kuat, ini kuat bukan masalah apa ya, kuat apa sajalah, mungkin badannya yang kuat, sombong. Na'udzubillah. Tidak tahu bahwa penyakit datangnya, nikmat itu bisa lepas, nikmat bisa lepas. Hati-hati kalau kita dapat nikmat, supaya diikat nikmat, sebab nikmat bisa dilepas. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, idza ja'akum atrafun ni'am faqayyiduha. Apabila datang kepadamu nikmat, cepat-cepat diikat, jangan sampai lepas itu nikmat. Faqayyiduha, ikat dengan apa? Bisyukri, dengan syukur. Yang keenam, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemarin ngomong hawa nafsu kita sudah panjang berbicara, supaya kita tahu, ya, kata Imam Sawi,
Manusia punya satu hawa nafsu punya 3 sifat. Mari kita mensiasati hawa nafsu kita supaya menjadi nafsunya nafsul mutmainnah. Yang ketujuh adalah kathratun nusrah, banyak pendukungnya. Banyak pendukungnya. Lihat para hadirin, organisasi-organisasi yang banyak pendukungnya biasanya pemimpinnya ngomongnya ceplas-ceplos karena merasa banyak pendukungnya. Alim mereka, pinter mereka, tapi tidak bisa mengendalikan. Pendukungnya tidak diarahkan ke yang diridhoi oleh Allah, malah dimanfaatkan. Dukungannya dimanfaatkan. Na'udzubillah, apalagi untuk kepentingan pribadi, kepentingan harta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dilindungi semua oleh Allah. Masalahnya sombong itu berbahaya para hadirin. Sombong itu perasaan yang merasa dirinya paling hebat, orang itu kecil. Makanya Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat ada orang-orang kerdil, kecil, diinjek-injek. Orang ini diinjek-injek, teriak, ya Allah, aku dulu di dunia tidak kecil seperti ini, aku besar. Kenapa aku menjadi kecil, diinjak-injak? Kata Allah, iya, kamu tidak ingat dulu kamu di dunia menganggap orang lain kecil, sekarang aku kecilkan kamu, aku kerdilkan kamu. Kamu dulu menginjak-injak perasaan orang, sekarang kamu diinjak-injak oleh kakinya orang. Ini saya cerita ini jangan sampai kita menjadi orang sombong, ya. Dan orang kalau sombong pasti hancur. Na'udzubillah.